Pagi itu, seorang pria tua terlihat tertatih-tatih membawa satu ikat penuh kayu kering. Rambutnya yang sudah memutih, mengenakan pakaian lusuh yang sudah pudar warnanya. Namun, apa yang tidak diketahui orang-orang yang melintas adalah bahwa kakek ini, yang dianggap sebagai orang miskin tak berarti, adalah pemilik tanah yang dulunya sangat luas, tanah yang kini telah berubah menjadi milik perusahaan besar. Kakek Jono, begitulah dia biasa dipanggil, tidak asing bagi para petugas keamanan yang sering berpatroli di hutan tersebut. Setiap kali ia muncul, mereka hanya memandangnya sebagai seorang pengemis tua yang merusak aset mereka, tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa kakek ini punya cerita yang lebih besar dari sekadar mencari kayu. Dulu, tanah ini adalah miliknya, dan ia telah merawatnya dengan penuh cinta. Namun, dengan banyaknya perubahan yang terjadi, kakek Jono akhirnya kehilangan banyak hal, termasuk hutan yang sekarang dikelola oleh perusahaan besar. Pagi itu, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Seorang petugas keamanan yang baru saja dipindah tugas melihat kakek Jono sedang mengumpulkan kayu, dan langsung merasa curiga. Ini pasti maling. Apa yang dia cari di sini? Ujar petugas tersebut. Dengan cepat, ia memanggil rekan-rekannya untuk mengamankan kakek Jono. Tanpa berpikir panjang, mereka menuduhnya mencuri kayu dari hutan yang kini bukan lagi milik kakek Jono. Ketegangan meningkat ketika mereka membawa kakek Jono ke kantor, memulai prosedur yang tak seharusnya terjadi. Namun, apa yang tampaknya hanya sekadar kesalahpahaman antara seorang pria tua dan petugas keamanan, ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih besar. Kakek Jono, dengan segala penampilannya yang lusuh dan miskin, ternyata memiliki koneksi yang sangat penting, sebuah koneksi yang akan mengejutkan banyak orang, termasuk para petugas yang menuduhnya dan orang-orang yang hanya mengenalnya dari jauh. Ketika sidang pengadilan dimulai, sebuah kenyataan yang tak terduga mulai terungkap. Bagaimana kisah seorang pria tua yang tampak tak berdaya ini bisa mengguncang sebuah sistem yang sudah lama terjalin erat. Meskipun tanahnya telah hilang, kakek Jono masih mengunjungi hutan itu setiap hari. Kini, ia tidak lagi bisa menikmati keindahan pohon-pohon yang menghijau, namun ia mencari kayu-kayu kering yang jatuh dari pohon-pohon yang masih ada. Kayu-kayu ini bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bisa dijual untuk membeli sedikit beras. Hidupnya semakin sulit, namun ia tetap berusaha bertahan dengan apa yang ada. Suatu sore yang cerah, kakek Jono sedang mengumpulkan kayu kering di salah satu sudut hutan yang masih tersisa. Ketika ia memungut ranting yang jatuh, tiba-tiba beberapa petugas keamanan perusahaan datang menghampirinya. Mereka melihatnya dengan tatapan tajam dan segera menuduhnya sebagai pencuri kayu. Kakek Jono terkejut, namun ia tidak bisa membela dirinya. Di matanya, hutan ini adalah bagian dari hidupnya yang telah diambil begitu saja, dan kayu-kayu yang jatuh seharusnya bukanlah barang yang harus dicuri. Hari demi hari, kakek Jono terus mengunjungi hutan, meskipun fisiknya semakin melemah. Ia merasa seperti hutan itu adalah satu-satunya tempat yang masih menyisakan kenangan tentang kehidupan yang dulu ia miliki. Setiap batang kayu yang jatuh, setiap ranting yang berserakan di tanah, adalah saksi bisu dari sebuah kehidupan yang penuh kerja keras dan cinta terhadap alam. Namun, semakin lama ia semakin menyadari bahwa hutan yang ia kenal kini telah berubah. Tak hanya fisiknya, tetapi juga bagaimana orang-orang memandangnya, seperti dia hanyalah orang miskin yang tak berarti, yang hanya layak untuk diabaikan. Suatu pagi, saat ia sedang mengumpulkan kayu kering, seorang pendatang dari kota besar melihatnya.
"Kenapa kakek masih di sini?" tanya pria muda itu, heran melihat kakek Jono yang terus mengumpulkan kayu meski tubuhnya sudah renta. Kakek Jono menjawab dengan suara lemah namun penuh keteguhan, "Di sini aku merasa hidup. Tanah ini adalah bagian dari diriku, meskipun kini semua berubah." Kata-kata itu menyentuh hati pria muda tersebut, yang kemudian mulai mendekati kakek Jono untuk mengajaknya berbicara lebih banyak. Tanpa disadari, pertemuan itu memberi kakek Jono sedikit semangat untuk terus bertahan, meskipun dunia seakan berbalik menentangnya. Meskipun hidupnya sulit, kakek Jono menyadari bahwa pencarian harapan tidak bisa berhenti. Setiap hari ia mencoba berbicara dengan orang-orang yang melintas di hutan, berharap bisa menemukan sekeping harapan baru untuk dirinya. Meskipun langkahnya tertatih, jiwanya tetap menyala. Ia tahu bahwa meskipun kehidupannya telah banyak kehilangan, ia masih memiliki kekuatan untuk memberi lebih, entah itu dengan berbagi kenangan lama atau dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang membutuhkan tempat untuk memulai hidup baru. Hutan itu, dengan segala kenangannya, kini menjadi simbol dari perjuangan yang tak pernah henti. Kakek Jono dibawa ke kantor polisi dan dijerat dengan tuduhan mencuri kayu dari lahan milik perusahaan. Dia merasa bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Bagaimana bisa seseorang yang hidupnya dihancurkan oleh perusahaan besar dianggap sebagai pencuri karena hanya mengambil kayu-kayu yang sudah jatuh? Selama proses penyelidikan, kakek Jono merasa dirinya diperlakukan dengan tidak adil. Dia merasa bahwa ia telah dijadikan kambing hitam dalam permainan besar yang dilakukan oleh para pemilik kekuasaan. Masalah ini akhirnya sampai ke meja pengadilan. Kakek Jono yang terlihat lemah dan renta duduk di kursi terdakwa. Pengadilan berjalan dengan tegang, dan jaksa menuntutnya dengan keras. Meskipun kakek Jono tidak memiliki bukti yang cukup untuk membela dirinya, ia berusaha berbicara tentang kenyataan bahwa tanah itu dulu adalah miliknya, dan bahwa dirinya hanya mengambil kayu-kayu yang sudah jatuh dan tidak lebih dari itu. Namun, di hadapan kekuatan perusahaan besar dan aparat yang mendukung mereka, suara kakek Jono hanya menjadi bisikan yang tak terdengar. Sidang semakin memanas ketika jaksa meminta bukti kepemilikan tanah yang sah. Ternyata, jaksa tidak dapat menunjukkan dokumen yang lengkap dan sah mengenai kepemilikan tanah tersebut. Tanpa bukti transaksi yang jelas, tanah itu dipertanyakan statusnya. Situasi semakin rumit ketika kakek Jono merasa bahwa keadilan bukanlah untuk orang sepertinya, melainkan hanya untuk mereka yang memiliki kekuatan dan uang. Dia merasa dirinya seperti seseorang yang tak berharga di mata hukum, seorang yang hanya bisa digilas oleh sistem yang tidak memihak orang kecil. Namun, dengan semua kekurangannya, kakek Jono tetap berjuang. Ia mencoba mengingat masa lalu ketika ia masih bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian di hutan yang kini telah hilang. Ia ingin tanah itu kembali, meskipun ia tahu hidupnya sudah jauh berubah. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, kakek Jono mendapatkan kembali tanah yang pernah menjadi miliknya. Namun, kebahagiaan yang ia rasakan tidak seindah yang dibayangkan. Setelah sekian lama berjuang, tanah itu terasa kosong dan tidak memiliki makna lagi. Kakek Jono merasa kehilangan banyak hal, waktu yang terbuang, keluarga yang jauh, dan masa muda yang telah lama berlalu. Meskipun tanah itu kembali ke tangannya, ia merasa seperti tidak memiliki apa-apa lagi yang bisa membuatnya bahagia. Hari-hari kakek Jono berlalu dengan kesendirian. Tanah yang kini dimilikinya tidak lagi bisa mengembalikan semua yang telah hilang dalam hidupnya. Namun, di dalam hati kakek Jono, ada sebuah harapan yang tak bisa padam.
Ia bertekad untuk menggunakan tanah tersebut untuk sesuatu yang lebih bermakna. Kakek Jono ingin tanah itu menjadi tempat bagi orang-orang yang juga kehilangan, yang hidupnya terpuruk oleh kesulitan dan ketidakadilan. Ia merencanakan untuk membangun sebuah rumah penampungan di atas tanah tersebut, tempat bagi mereka yang membutuhkan perlindungan dan tempat untuk memulai hidup baru. Bagi kakek Jono, tanah itu lebih dari sekadar tempat yang ia perjuangkan. Ia ingin tanah itu menjadi simbol dari kekuatan untuk bertahan, untuk mereka yang tak pernah berhenti berharap meskipun hidupnya terasa tak adil. Dengan niat tulus untuk memberikan makna lebih pada tanah tersebut, kakek Jono membuktikan bahwa meskipun hidupnya dihancurkan oleh sistem yang tidak berpihak pada orang kecil, ia tetap memiliki kekuatan untuk memberikan sesuatu yang lebih bermakna bagi orang lain. Kisah kakek Jono menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa meskipun terkadang dunia tidak adil, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Tanah yang pernah merampas hidupnya, kini ia jadikan tempat untuk memberikan harapan kepada orang lain. Meskipun usianya telah senja, semangat kakek Jono tidak pernah padam. Ia menjadi simbol dari harapan yang tak pernah mati, bahkan di tengah ketidakadilan.